Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulfa dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli. Sebelum mengetahui tentang sejarah perkembangan media, di sini saya akan menjelaskan pengertian media terlebih dahulu. Media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Media yang dimaksud di sini yaitu media massa. Dan selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak, individu, kelompok, dan halayak kepada pihak yang lain. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media. Nah, yang selanjutnya yaitu peran media. Apa sih peran media itu? Nah, peran media di sini yaitu yang pertama sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak banyak. Yang kedua yaitu keberadaan media dan komunikasi tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan keduanya saling berhubungan dan memiliki keterkaitan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan media. Media dalam perkembangannya itu ada 4 era. Yang pertama yaitu era lisan. Di era ini manusia mulai memiliki kemampuan dalam berbicara dan berbahasa, meskipun dalam berbicara dan berbahasa mereka itu masih terbata-bata. Era lisan ini berjalan sekitar 200.000 tahun sampai 300.000 tahun. Sebelum media digunakan sebagai sarana komunikasi, mereka itu berbicara atau berkomunikasi secara langsung menggunakan lisan tanpa adanya perantara apapun atau media apapun. Dan yang kedua yaitu era tulisan. Pada tahun 1041, era tulisan ini sudah berada di dunia. Bentuk-bentuk tulisan berupa cap-cap tangan ditemukan di dalam gua, tulisan tangan pada arca-arca. Dan pada tahun ini juga ditemukan tulisan di tanah liat sebagaimana tujuan yang penulis kehendaki. Yang nomor 3 yaitu era percetakan. Era ini berkembang sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak pertama kali. Kemudian pada tahun 1833, Penny Press mengembangkan mesin cetak hasil temuan Johann Gutenberg tersebut. Dan mesin cetak ini pertama kali bergerak di Cina pada abad ke-13, kemudian diperkenalkanlah sampai ke Eropa. Seiring dengan berkembangnya waktu, mesin cetak ini sering digunakan dan mengalami penyempurnaan hingga akhirnya buku menjadi alat komunikasi sebagai alat penyempurna alat informasi pada waktu itu juga atau pada waktu zaman dulu. Yang keempat yaitu era teknologi. Berawal dari ditemukannya telepon pertama pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Selanjutnya muncullah inovasi baru seperti telepon, internet, komputer, hingga saat ini juga. Dan selanjutnya mulailah berkembangnya teknologi seperti saat ini. Ya, seperti yang kita nikmati sampai saat ini juga. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Setiosari dan Sikabudin. Menurut mereka, klasifikasi media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama yaitu media pembelajaran 2 dimensi. Media pembelajaran 2 dimensi ini yaitu media yang dilihat dari dimensi panjang dan lebar dan dapat diamati dari arah satu pandang. Contohnya yaitu seperti peta. Yang nomor 2 yaitu media pembelajaran 3 dimensi. Media pembelajaran 3 dimensi ini media yang dilihat dari dimensi panjang, lebar, dan tinggi dan dapat diamati dari arah pandang mana saja. Contohnya yaitu seperti kotak. Dan yang nomor 3 yaitu media pandang diam. Media pandang diam ini media yang menggunakan proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam. Contohnya seperti foto.
Yang keempat yaitu media pandang gerak. Media pandang gerak ini media yang menggunakan proyeksi yang hanya menampilkan gambar bergerak. Contohnya ya seperti video ini. Nah, yang kedua yaitu menurut Smaldino, Lauter, dan Russell. Ada 6 klarifikasi media pembelajaran menurut mereka. Yang pertama yaitu teks. Karakter yang ditampilkan dalam format tertentu seperti buku, poster, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu audio. Mencakup apa saja yang bisa didengar seperti suara, musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu visual. Meliputi diagram pada poster, kartun, foto, dan sebagainya. Yang keempat yaitu video. Media yang menampilkan gerak termasuk DVD, rekaman video, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu perkayasa. Perkayasa ini bersifat 3 dimensi yang bisa disentuh dan dipegang oleh siswi. Dan yang terakhir yang nomor 6 yaitu orang-orang. Orang-orang ini seperti adanya guru, siswa, dan juga ahli dalam bidang tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Rudy Press, ada 7 klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audiovisual gerak, contohnya seperti film, TV, pita video. Dan yang kedua yaitu media audiovisual diam, contohnya seperti film rangka suara dan halaman suara. Dan yang ketiga yaitu media audio semi gerak, contohnya seperti tulisan jauh bersuara. Yang keempat yaitu media visual gerak, contohnya film bisu. Yang kelima yaitu media visual diam, contohnya seperti halaman cetak foto, mikrofon, dan silde bisu. Yang keenam yaitu media audio, contohnya seperti radio, telepon, pita audio. Dan yang terakhir yaitu media cetak, contohnya seperti buku, modul, dan juga bahan ajar. Yang keempat yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Irsyad. Menurut Irsyad ada 4 media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual. Media visual ini diandalkan oleh media penglihatan. Dalam menampilkan media menggunakan proyektor atau proyeksi. Contohnya yaitu seperti gambar. Yang kedua yaitu media audiovisual, bisa disebut juga dengan media video, contohnya seperti film bersuara, video, dan juga televisi. Dan yang ketiga yaitu media multimedia. Media ini mengandalkan komputer dan juga internet, dan seperti gambar tersebut yaitu berbasis komputer. Yang keempat yaitu media realita, media nyata, contohnya seperti gambar tersebut. Nah, di sini dapat disimpulkan klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Dengan adanya media pembelajaran, maka proses belajar mengajar itu akan lebih mudah dan menarik, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran secara nyata dari materi yang diberikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.